Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau menampilkan informasi sederhana terkait cara pemilihan saham. Nah, caranya sangat sederhana. Tidak pakai metode yang terlalu rumit, tapi kita hanya memasukkan 4 unsur ini saja. Tujuannya apa? Untuk mencari saham-saham yang menghasilkan laba yang besar, dividen yield yang menarik, dan masih memiliki PBV yang masih cukup masuk akal. Tapi saya mau disclaimer dulu, semua nama saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi. Dengan kata lain, saya tidak menentukan saham ini bagus atau jelek, karena saya hanya menggunakan 4 kriteria ini. Tapi setidaknya dengan kriteria yang kita gunakan ini, sedikit membantu kamu untuk melakukan filter saham-saham mana yang cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Kriteria pertama yang digunakan adalah menghasilkan net income di atas 1 triliun rupiah. Kriteria kedua, dividen yield di atas 5%. Kriteria ketiga, harga saham di atas 500 rupiah. Dan kriteria keempat, valuasi PBV di bawah 2 kali. Apabila kita melakukan screening, dari aplikasi Stockbit akan menampilkan beberapa nama sahamnya. Apabila kita melakukan screening, ini merupakan hasilnya. Ada beberapa nama sahamnya seperti BRI, Mandiri, Astra, Telkom, BBNI, MTEK, UNTR, BNGA, NISP, ADRO, ITMG, Cita, dan Pegas. Saham-saham ini semuanya menghasilkan laba di atas 1 triliun rupiah. Jika kamu lihat di sini, BRI memiliki net income 13,6, BMRI memiliki net income 13,1, ASII 6,9, TLKM 5,8, BBNI 5,3, MTEK 3,6, UNTR 3,1, BNGA 1,8, NISP 1,2, ADRO 1,2, ITMG 1,06, Cita 1,03, dan Pegas 1,01. Tapi ingat, kamu harus cross-check lagi di sumber resminya untuk mengantisipasi adanya kesalahan data. Nah, selain itu kita juga melihat dari sisi PBV. Semua saham yang kita bahas ini memiliki PBV di bawah 2 kali. Artinya, masih cukup masuk akal dan belum terlalu premium. Meskipun kamu harus ingat bahwa PBV ini harus dianalisa dari berbagai aspek juga. Tidak boleh hanya berpatokan pada angka di bawah 2 kali, tapi bisa dilihat juga dari misalkan historikalnya, pertumbuhan book value, dan lain sebagainya. Nah, dengan cara sederhana seperti ini saja sebenarnya tanpa perlu repot-repot melakukan analisa yang bisa dikatakan kompleks, kita sudah mendapatkan beberapa informasi saham-saham yang menghasilkan laba yang besar, dividen yang cenderung menarik, dan memiliki PBV yang masih cukup baik atau bisa dikatakan masih masuk akal dan termasuk mungkin ada di antara saham-saham ini yang PBV-nya masih cukup murah untuk dikoleksi. Nah, kita tidak perlu melakukan analisa yang terlalu ribet karena berdasarkan data sederhana ini saja kita memperoleh saham-saham yang cukup menarik. Mayoritas dari saham-saham ini tentu sudah kamu kenal, bahkan mungkin ada di antara kamu yang melakukan pembelian saham-saham ini karena mereka menghasilkan laba yang besar, dividen yang menarik, dan PBV-nya masih masuk akal. Nah, dengan skenario seperti ini, ternyata ada hal menarik lagi yang bisa kamu temukan informasinya di sini. Saya sudah membuat rekapannya, tapi ingat mohon cek lagi datanya, mungkin saja ada salah input atau salah hitung. Ini merupakan perbandingan antara harga, dividen per lembar, dan dividen yield. Bisa kamu lihat di sini, dari harga saham saat video ini dibuat dan dividen per share yang dibagikan oleh perusahaan, ini merupakan informasi yieldnya. Tapi saya mau informasikan dulu, untuk angka dividen per share ini mungkin ada beberapa saham yang membagikan dividen biasanya 1-2 kali. Untuk saham yang membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun, dan di tahun 2025 baru membagikan 1 kali dividen, saya cenderung mengambil data tahun 2024 untuk dividen terakhir yang mereka bagikan. Kecuali untuk ADRO, memang saya hanya gunakan data di tahun 2025 dengan mempertimbangkan saham ini melakukan spin-off terkait perubahan lini bisnis, sehingga untuk kedepannya kita harus melihat lagi terkait sisi dividennya. Nah, dari beberapa saham yang ada ini, setidaknya ada 13 nama saham, kamu akan temukan bahwa saham ITMG dan Pegas menawarkan dividen yield bahkan di atas 10%. Ada juga saham-saham lain yang menawarkan dividen yield sekitar 9%. Sebut saja Bank Mandiri 9,9%, Bank BNI 9,1%, ADRO 9,1%, UNTR 9,5%. Dan ada juga saham lain yang menawarkan dividen yield sekitar 8 dan 7%. Untuk detailnya kamu bisa baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Tapi poin inti yang saya mau tekankan di sini adalah dengan analisa sederhana ini saja kita bisa memperoleh 13 saham yang memberikan yield di atas 5%. Bahkan dari data ini bisa di atas 6% karena dividen yield yang paling rendah adalah saham MTEK dengan angka 6,3%.
Nah, apabila kita menjumlahkan harga saham dari 13 saham ini akan diperoleh angka 76.145. Dan jika kita menjumlahkan dividen per lembarnya akan diperoleh angka 8.398. Dengan kata lain, jika kita mau menghitung dividen yield rata-ratanya, maka kita bagi saja angka dividen per share dengan harga sahamnya, sehingga akan ditemukan angka 11%. Ini cukup menarik karena dengan membeli 13 saham yang menghasilkan laba besar, memiliki PBV di bawah 2 kali, kita masih bisa memperoleh dividen yield dengan rata-rata sekitar 11%. Artinya apa? Jika di masa depan ada saham yang dividennya naik dan ada saham yang dividennya turun, secara rata-rata sebenarnya 13 saham ini masih memberikan imbal hasil yang cukup menarik karena di atas 10%. Meski begitu, kembali lagi, untuk data dividen di masa depan kamu harus mempertimbangkan pencapaian laba mereka. Mungkin ada saham yang labanya mengalami penurunan di Q1 tahun 2025 sehingga diproyeksikan pada tahun 2026 akan terjadi penurunan dividen. Begitu juga sebaliknya, saham-saham yang menghasilkan kenaikan laba diharapkan dengan porsi dividen payout ratio yang sama, dividen di tahun 2026 bisa mengalami kenaikan. Jadi apabila kamu memang tertarik dengan analisa seperti ini, kamu bisa mengkategorikan saham mana yang labanya turun, saham mana yang labanya naik. Kemudian dari laba tersebut kamu memproyeksikan kira-kira dengan laba yang disetahunkan di tahun 2025 berdasarkan data Q1-nya, berapa proyeksi dividen di tahun 2026. Angka harga sahamnya ini bisa kamu sesuaikan juga berdasarkan saat kamu nonton video ini. Dan untuk nama-nama sahamnya bisa kamu sesuaikan juga. Misalkan saham MTEK kamu tidak tertarik, kamu bisa keluarkan dan mengganti dengan saham yang lain. Begitu juga dengan saham-saham lain, misalkan Pegas, Cita, ITMG, ADRO, NISP, BNGA, dan lain sebagainya. Karena ini hanya merupakan suatu strategi di mana kita mencari saham-saham yang menghasilkan laba yang besar. Otomatis jika labanya besar berarti perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang cukup dikenal di Indonesia karena mereka menghasilkan laba yang besar. Tapi ingat, laba yang besar itu bukan merupakan satu-satunya patokan karena bisa saja laba itu berasal dari pendapatan non-operasionalnya. Sehingga agar supaya lebih aman, kamu sebaiknya cek lagi di laporan keuangannya. Ini merupakan salah satu skenario portofolio investasi, khususnya bagi dividen investing jika mereka memiliki portofolio terdiversifikasi. Karena kita membahas 13 saham yang memiliki dividen yield cukup menarik dengan harga yang masih cukup masuk akal, dengan angka net income yang bisa dikatakan yang cukup besar. Namun di sisi yang lain, apabila kamu tipe yang terkonsentrasi, mungkin kamu hanya memilih beberapa saham dari yang saya tampilkan ini. Semuanya kembali lagi kepada kamu sendiri. Mau terkonsentrasi, mau terdiversifikasi, itu terserah kamu. Karena pada intinya, portofoliomu yang akan berbicara lebih nyaring. Apakah menghasilkan keuntungan yang optimal atau tidak. Semoga dengan video ini kamu bisa memperoleh referensi baru di mana memanfaatkan saham-saham yang menghasilkan laba besar, valuasi masih masuk akal dan dividen yield yang cukup menarik untuk bisa memaksimalkan potensi dividen di masa depan. Ingat, ini hanya merupakan data berdasarkan angka saat video ini dibuat. Dengan kata lain, saya hanya mengambil patokan berdasarkan dividen di tahun 2025 dan sebagian lagi ada yang ditambah dengan dividen di tahun 2024 yang terakhir dibagikan. Jadi untuk data di tahun 2026 untuk proyeksinya, silahkan kamu hitung lagi secara mandiri. Bisa saja ada saham yang saat ini membagikan dividen dengan yield yang besar, tapi di masa depan mungkin yieldnya akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Ingat, yang bisa kamu lakukan adalah dengan memproyeksikan berdasarkan pencapaian laba yang ada di Q1 tahun 2025. Meski begitu, data ini belum tergolong valid karena data labanya masih Q1 tahun 2025. Kita harus menunggu data Q2, Q3, dan Q4-nya. Untuk itu penting bagi kamu agar terus update kinerja perusahaan khususnya dari sisi labanya dan dari sisi prospek usahanya seperti apa. Jika pada Q2, Q3, dan Q4 terjadi perubahan laba yang signifikan, entah itu naik ataupun turun, hal itu harus kamu sesuaikan lagi dari perhitungan dividen proyeksinya. Ini merupakan sekilas informasi yang mungkin bisa berguna bagi kamu, khususnya kamu yang ingin mencari saham-saham dividen yang bisa dikatakan cukup menarik dari sisi yield, yang cukup murah dari sisi valuasi, dan menghasilkan laba yang besar dari sisi net income. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas dari sudut pandang logika dan psikologi. Apakah kedua hal ini dapat berjalan secara bersamaan ataukah justru dua hal ini merupakan dua hal yang bertentangan? Jika kamu membaca judul video ini, kamu mungkin akan memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, apabila terjadi saham crash, mungkinkah hal itu terjadi di tahun 2025? Jika itu terjadi, apakah penyebabnya?
Dan di sisi yang lain, kamu juga bisa melihat hal ini sebagai suatu kesempatan atau sebagai suatu ancaman. Kembali lagi, semua cara pandang kamu dan semua apapun yang kamu rasakan itu bergantung kepada bagaimana kamu memandangnya, bagaimana kamu berpikir, dan bagaimana psikologi kamu. Tentu orang-orang yang memiliki komposisi portofolio saham lebih banyak daripada cashnya akan memiliki psikologi yang berbeda dibandingkan mereka yang saat ini punya cash lebih banyak dari portofolio sahamnya. Nah, jadi pada video kali ini saya mau membahas dua sudut pandang yang berbeda antara saat saham crash dan saat saham terbang atau saat saham bullish. Kedua kondisi ini tentu bertolak belakang. Ada satu sisi di mana harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi ada sisi yang lain juga di mana harga saham mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bagaimana cara kita melihat, bagaimana logika kita, dan bagaimana psikologi kita dipermainkan saat hal ini terjadi. Inilah alasannya saya ingin membahas topik ini. Tujuannya agar supaya kita bisa memiliki psikologi yang lebih tenang dan cara berpikir yang lebih rasional saat kedua kondisi ini terjadi. Ingat, saat terjadi crash, ada potensi dan ada juga ancaman. Saat saham mengalami kenaikan signifikan, ada potensi dan ada juga ancaman. Jadi tujuan video ini agar supaya kita bisa memanfaatkan momentum sebaik mungkin, entah itu saat terjadi penurunan signifikan ataupun saat harga saham terbang dengan sangat drastis. Kita masuk saja kepada poin pertama. Apabila terjadi saham crash atau penurunan harga secara besar-besaran, biasanya akan ada banyak berita negatif yang beredar di mana-mana. Entah itu dari sisi perusahaannya itu sendiri, entah itu dari sisi sahamnya, entah itu dari sisi sektor usahanya, entah itu dari sisi negaranya, entah itu dari sisi makroekonomi, dan lain sebagainya. Intinya, apabila harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang jelas, yang lebih enak atau yang lebih sering digoreng adalah berita negatif yang beredar di mana-mana. Diambil dari berbagai sisi. Tentu saja itu tergantung kepada bagaimana kamu menyikapi hal tersebut. Sedangkan apabila harga saham mengalami kenaikan signifikan, kamu akan menemukan lebih banyak berita positif yang beredar. Pada kondisi ini, berita negatif seakan-akan hilang dan digantikan oleh berita positif yang bisa kamu lihat di mana-mana. Pertanyaannya, apakah hal ini memang sudah sewajarnya? Tentu saja ingat, berita itu berasal dari media. Dan untuk media ini sendiri akan sangat menarik mengikuti kondisi yang terjadi pada saat itu. Saat harga saham turun, tentu akan lebih menjual jika menjual berita-berita negatif. Dan saat harga saham terbang, tentu akan lebih menjual jika menjual berita-berita positif. Artinya pada poin pertama ini, kita harus memiliki logika yang lebih realistis lagi. Dan kita bisa memiliki tolak ukur bagi kita sendiri. Jangan kita hanya terhanyut dengan berita yang beredar di mana-mana, karena berita itu mengikuti kondisi market pada saat itu. Begitu juga dengan psikologi kita. Jangan kita terombang-ambing dengan berita negatif yang ada maupun berita positif yang ada. Karena kembali lagi, berita itu akan menyesuaikan dengan kondisi market pada saat itu. Begitu juga dengan video-video yang kamu nonton di channel YouTube ataupun di media sosial yang lain. Poin kedua, saat saham crash, banyak orang akan floating loss. Dan saat saham terbang, banyak orang akan floating profit. Nah, poin kedua ini menjadi data pendukung dari poin pertama tadi. Karena banyak orang yang mengalami floating loss saat saham crash, maka berita negatif itu akan lebih mudah didengar. Sebaliknya, saat saham terbang, karena banyak orang yang sedang mengalami floating profit, maka berita positif itu akan lebih enak didengar. Nah, kedua kondisi ini memang bertolak belakang, di mana orang-orang yang mengalami floating loss yang sangat besar, tentunya akan lebih mudah terpengaruh dengan berita negatif yang ada. Katakanlah misalkan, pada tahun 2025 ini, banyak saham besar yang harganya turun dengan sangat signifikan. Sebut saja saham Telkom, BRI, Mandiri, dan masih banyak saham-saham yang lain. Nah, tentu saja kamu akan menemukan lebih banyak berita-berita yang negatif tentang saham ini dibandingkan berita yang positif saat harga sahamnya mengalami penurunan. Karena banyak orang yang sedang mengalami floating loss. Mereka membeli di harga atas, berharap harganya naik, tapi ternyata harganya malah turun lebih dalam lagi. Sebaliknya, apabila terjadi suatu kondisi di mana banyak saham yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan, katakanlah seperti beberapa waktu yang lalu, di mana harga saham perusahaan-perusahaan big caps banyak yang menyentuh angka all time high. Pada saat kondisi itu terjadi, lebih banyak orang yang mengalami floating profit dan itu menyebabkan banyak berita positif yang beredar di mana-mana. Nah, dengan kondisi seperti ini, pikiran dan psikologi kita sebagai investor itu akan lebih mudah terpengaruh. Entah itu saat saham crash, entah itu saat saham mengalami kenaikan dengan sangat signifikan. Oke, kita masuk kepada poin ketiga.
Saat saham crash, saham jadi kurang menarik, dan saat saham terbang, saham jadi sangat menarik. Kamu bisa melihat kondisi di tahun 2025 ini, tepatnya pada bulan Juli saat video ini dibuat. Apakah pasar saham itu semenarik beberapa tahun yang lalu? Kamu bisa melihat ada berbagai banyak instrumen investasi lain yang sekarang jauh lebih menarik dibandingkan pasar saham. Karena harga saham mengalami penurunan, banyak orang floating loss, dan berita negatif kita bisa lihat di mana-mana. Sebaliknya, bagaimana kondisinya beberapa tahun yang lalu saat harga saham menyentuh angka all-time high, banyak berita positif di mana-mana. Tentu pasar saham itu akan menjadi lebih menarik dibandingkan saat ini. Nah, itu artinya untuk poin 1, 2, dan 3 ini merupakan 3 poin yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. Tapi pada intinya yang saya mau tekankan di sini adalah agar supaya kita memiliki logika dan psikologi yang tenang saat kedua kondisi ini terjadi. Jangan takut saat saham mengalami penurunan signifikan, dan jangan terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan dengan drastis. Poin keempat, saat saham crash, banyak influencer bahas instrumen keuangan yang lain. Dan saat saham terbang, banyak influencer bahas saham. Nah, poin keempat ini sangat berkaitan dengan poin pertama. Karena saat saham crash, berita negatif itu yang beredar di mana-mana dan saham jadi kurang menarik, jadi banyak orang yang membahas instrumen keuangan yang lain. Sebaliknya, saat harga saham mengalami kenaikan, banyak influencer juga yang bahas saham. Karena berita positif beredar di mana-mana dan saham itu jadi menarik. Dan untuk poin kelima, saat saham crash, ketakutan mendominasi psikologi. Saat saham terbang, keserakahan mendominasi psikologi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saat terjadi crash maupun saat harga saham bullish, maka psikologi kita juga dipengaruhi. Entah itu ketakutan saat harga saham turun, entah itu keserakahan saat harga saham terbang. Artinya pada kondisi ini bisa saja logika kita menjadi tidak realistis. Kita terlalu takut saat harga saham turun dan kita terlalu serakah saat harga saham mengalami kenaikan. Jadi poin ini harus kamu bisa kendalikan. Entah itu dari sisi logika kamu dalam berpikir, entah itu dari sisi psikologi kamu dalam respon berita yang ada. Dan poin keenam, saat harga saham crash malah banyak yang jual saham. Dan saat harga saham terbang malah banyak yang beli saham. Ini merupakan hal yang menarik. Seharusnya saat harga saham mengalami penurunan, semakin baik prospek di masa depan, tentu saja lebih baik jika kita melakukan pembelian saham secara bertahap. Tapi pada kenyataannya malah banyak yang jual saham karena takut harganya turun lebih dalam lagi. Sebaliknya saat harga saham terbang, banyak yang beli saham padahal harga sahamnya sudah naik terlalu tinggi dan pada akhirnya mengalami nyangkut di atas. Nah, jika kamu lihat dari berbagai histori yang pernah terjadi, harga saham mengalami kenaikan pada beberapa waktu yang lalu, banyak yang membeli di harga atas. Alhasil, saat di tahun 2025 ini harga saham turun, banyak yang nyangkut di atas karena terlalu FOMO saat harga saham naik dengan sangat signifikan. Nah, keenam poin ini merupakan pola yang akan terus berulang dari waktu ke waktu. Akan selalu kamu lihat di pasar saham. Ada kalanya harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi ada kalanya juga harga saham akan mengalami kenaikan sangat signifikan. Yang jelas, yang mau saya tekankan di sini adalah saat harga saham turun maupun saat harga saham terbang, usahakan logika dan psikologi kamu menjadi lebih tenang. Kamu bisa berpikir dengan lebih realistis, kamu bisa memiliki kontrol emosi yang lebih baik lagi. Karena pada intinya, entah itu saat saham crash ataupun saat harga saham terbang, di situ ada peluang dan ancaman yang membayangi kamu. Tidak hanya ancaman, tidak hanya peluang, tapi kedua hal ini akan terus kamu lihat. Bagaimana jika ini merupakan permainan psikologi? Saat saham crash, apa yang akan kamu lakukan? Saat harga saham terbang, apa juga yang akan kamu lakukan? Nah, bagaimana jika kita bisa berpikir dengan sudut pandang yang terbalik? Seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, jika kamu lihat dengan kondisi pasar saham di tahun 2025 pada bulan Juli ini, banyak harga saham yang mengalami penurunan dengan sangat signifikan, tapi jika kita melihat ada beberapa saham tertentu yang mana sudah cukup menarik untuk dilakukan pembelian meskipun kita tidak tahu ke depannya akan mengalami seperti apa, entah itu harga naik ataupun entah itu harga tambah turun lagi. Tapi yang jelas jika kamu lihat ada beberapa nama besar yang sudah mulai melakukan pembelian saham. Nah, bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Padahal harga saham ini masih mengalami penurunan dan pasar saham belum terlalu menarik. Tapi kenapa ada orang-orang yang memiliki dana yang cukup besar yang sudah mulai melakukan pembelian saham? Apakah kamu bisa menerapkan suatu statement yang mengatakan bahwa buy in bad time and sell in good times? Nah, kedua hal ini merupakan hal yang menarik untuk kamu pelajari lebih lanjut. Bagaimana kamu bisa mengontrol logika dan psikologi saat harga saham turun maupun saat harga saham terbang. Silakan kamu lihat berbagai contoh saat saham mengalami penurunan signifikan dan orang-orang bisa memanfaatkannya untuk melakukan pembelian.
Dengan catatan saham tersebut masih memiliki prospek yang cerah di masa depan. Sebaliknya, saat harga saham mengalami kenaikan dengan sangat signifikan, silakan kamu lihat beberapa contoh saham yang bisa dilakukan taking profit, di mana pada beberapa waktu kemudian harga sahamnya malah mengalami penurunan. Jadi intinya, mari kita berpikir dengan logika dan psikologi yang seperti dilakukan oleh para big money ataupun orang-orang besar lainnya yang bisa memanfaatkan penurunan harga saham sebagai kesempatan dan bisa memanfaatkan kenaikan harga saham sebagai kesempatan juga. Pada intinya, saat saham crash dan saat saham terbang, keduanya memberikan peluang dan ancaman. Kamu yang mau menentukannya sendiri, mau berada pada sisi yang memanfaatkan peluang itu, ataukah kamu hanya terlalu terpengaruh dan akhirnya psikologi kamu menjadi ketakutan dengan kondisi yang ada itu. Entah itu saat saham terbang, kamu malah terlalu serakah, yang pada akhirnya kamu mengalami kerugian yang berputar-putar di situ-situ saja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Nah, berbicara tentang psikologi, sebelumnya saya sudah pernah menulis satu ebook yang berjudul Psikologi Saham dengan detail sebagai berikut. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.